Jika kamu memposisikan diri kamu sebagai pembeli di sebuah toko online, misalkan di Shopee, kamu pasti pernah memutuskan untuk membatalkan pembelian kamu karena melihat toko yang kamu kunjungi itu memiliki rating yang buruk. Hal itu merupakan hal yang sangat wajar karena sebagai pembeli kita ingin mendapatkan barang dari toko yang benar-benar memiliki reputasi yang bagus. Nah, apabila kalian seller online, kalian penjual online, kalian wajib banget untuk mengikuti video ini. Karena pada video kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa menghindari review buruk pada toko kita. Menurut survei dari Bread Local, lebih dari 90% konsumen membaca review produk yang mereka ingin beli sebelum melakukan pembelian atau melakukan transaksi. Sebagian besar pembeli juga tidak akan melakukan pembelian atau transaksi dari toko yang memiliki rating buruk di bawah 4. Artinya apa? Reputasi itu bukanlah sekedar angka, tapi penentu closing atau tidak. Satu review buruk bisa membuat calon pembeli kamu ragu untuk melakukan pembelian. Lantas bagaimana kita jika membiarkan beberapa review buruk terjadi di toko kita? Yang ada, toko kita akan ditinggalkan oleh para calon pembeli kita. Nah, apa yang akan terjadi apabila kamu tidak peduli dengan review buruk dan membiarkannya begitu saja? Yang terjadi, pertama, rating toko makin turun, kepercayaan pembeli berkurang, conversion rate anjlok, algoritma marketplace bisa menurunkan visibilitas toko. Dan yang paling berbahaya adalah calon pembeli akan lebih percaya ke komentar orang lain yang sudah merasakan produk kamu daripada penjelasan yang kamu berikan ke para calon pembeli kamu. Yang perlu kalian ketahui bahwa review buruk tidak selalu dari produk yang jelek atau produk yang buruk. Biasanya bisa terjadi karena deskripsi tidak sesuai ekspektasi, respon chat lambat, pengiriman terlambat, packing kurang aman, salah kirim barang, hingga after sales yang tidak responsif. Dan jika kita lihat lagi, sebenarnya dari masalah-masalah tersebut, adalah hal yang sepele. Akan tetapi, dampaknya bisa begitu sangat besar ke para calon pembeli. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi kenapa bisa dapat review jelek, kenapa bisa dapat review yang buruk. Akan tetapi, apa yang harus kita lakukan, apa yang wajib kita lakukan untuk mengatasi review-review yang buruk tersebut. Ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi review buruk yang terjadi di toko kalian. Yang pertama, merupakan golden rule. Jangan emosi dan jangan panik. Yang bisa kalian kontrol pertama kali bukanlah si pembeli, akan tetapi diri kamu sendiri sebagai penjual. Hindari balasan seperti, sudah sesuai deskripsi kok. Itu kesalahan ekspedisi, bukan kami. Pembeli nggak baca. Yang perlu kalian ingat, calon pembeli kamu itu membaca semua apa yang kamu katakan di toko kamu. Jadi, apapun yang kamu keluarkan, apa yang kamu lontarkan, apa yang kamu ketik di toko kamu merupakan citra yang kamu berikan di toko kamu itu sendiri. Yang kedua, balas review dengan format yang profesional. Gunakan format sederhana ini. Yang pertama, ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah memberikan ulasan. Yang kedua, tunjukkan empati. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Yang ketiga, berikan solusi. Silahkan hubungi kami melalui chat, kami siap bantu sampai selesai. Singkat, padat, dan jelas. Tujuannya bukan hanya untuk pembeli yang mengalami kendala tersebut, akan tetapi untuk calon pembeli-pembeli kamu yang memantau toko kamu, yang mengunjungi toko kamu di masa yang akan datang. Yang ketiga, hubungi pembeli secara profesional. Setelah membalas atau kita mengomentari di kolom review, selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah menghubungi secara privat pembeli tersebut. Tanyakan dengan sopan, apa kendala detailnya, apa solusi yang diharapkan. Selanjutnya, tawarkan solusi konkret. Refund sebagian, ganti barang, kirim ulang, ataupun voucher kompensasi. Sebenarnya faktanya adalah banyak pembeli yang mau untuk merubah rating yang mereka berikan ke toko yang mereka beli, asalkan mereka merasa dihargai dan merasa didengar oleh toko yang mereka beli tersebut. Yang keempat, analisis polanya, bukan kasusnya. Jangan cuma selesai di satu kasus saja, tapi yang harus kamu lakukan adalah kamu harus mencari tahu polanya, bagaimana hal itu bisa terjadi. Contohnya,
Banyak komplain, warna tidak sesuai, artinya foto kurang akurat. Banyak komplain lama respon, artinya admin kurang atau SOP chat belum jelas. Banyak komplain tentang packing rusak, artinya perlu upgrade untuk bagian packingnya. Review buruk ini apabila kamu telah lebih lanjut dan kita mengambil POV lain. Review buruk ini bisa jadi data gratis untuk bahan evaluasi toko yang kamu miliki. Yang kelima, perbaiki sistem bukan tambah sulam. Setelah tahu polanya, setelah kamu tahu mengapa hal itu bisa terjadi, hal yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah langsung memperbaiki hal tersebut. Update deskripsi jadi lebih detail, tambahkan foto real picture, buat template balasan cepat, buat checklist sebelum kirim barang, gunakan double layer packing untuk produk rawan rusak. Semakin kuat sistem yang kamu bangun untuk toko kamu dengan SOP yang lebih ketat, semakin kecil juga potensi review buruk yang akan terjadi di toko kamu untuk pembelian-pembelian selanjutnya. Dan yang terakhir, yang keenam, bangun review positif secara aktif. Jangan cuma fokus ke yang jelek, tapi kamu juga harus perbanyak yang bagus juga. Caranya, kirim pesan follow up setelah barang diterima, minta ulasan dengan sopan, sertakan kartu kecil di paket. Misalkan bertuliskan, jika puas, bantu beri bintang 5 ya. Yang terjadi apabila kamu memperhatikan hal-hal tersebut, ketika kamu sudah memiliki banyak review buruk, akan tetapi kamu peduli dengan membangun citra bagus di toko kamu, membangun review positif di toko kamu, maka lama-kelamaan review buruk tersebut akan tertutup dengan review yang bagus yang kamu bangun itu sendiri. Yang harus kalian ingat adalah review toko bukan dibangun dari tidak adanya masalah yang terjadi di toko kamu, tapi dari cara kamu menyelesaikan masalah yang terjadi di toko kamu itu sendiri. Jadi review buruk bukanlah akhir dari segalanya, akan tetapi adalah alarm untuk toko kamu bisa naik level. Dan yang seharusnya terjadi apabila kamu seller online, apabila kamu penjual online, jangan takut dengan adanya review buruk, akan tetapi takutlah apabila kamu tidak bisa belajar dari adanya review buruk tersebut. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya.